HUT TNI ke-80 Prabowo sebut TNI benteng kedaulatan. Menko AHY minta pondok pesantren pastikan keamanan bangunan. MotoGP Mandalika 2025 cetak rekor okupansi 100%. TNI AL gagalkan penyelundupan 49 paket sabu siap edar. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Kilas Pekan. Selain 4 informasi yang telah kami hantarkan, kami juga telah merangkum sejumlah informasi peristiwa yang terjadi dalam sepekan. Bersama saya, Dewi Manik, inilah Kilas Pekan selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan kesetiaan kepada negara dan rakyat. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung khidmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mendorong agar peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo tidak terulang kembali. Ia menekankan pentingnya penerapan standar operating procedure atau SOP dalam setiap proses pembangunan untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ambruknya Ponpes Al-Qazini di Sidoarjo yang mengakibatkan korban jiwa.
Menko AHY mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk memastikan penanganan korban dan evaluasi struktur bangunan. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar teknis dan SOP konstruksi, terutama untuk fasilitas publik seperti sekolah, pondok pesantren, dan rumah sakit. Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu sejak awal kejadian ini kita ketahui bersama, maka pertama dan utama harus kita selamatkan korban. Dan memang banyak yang tidak bisa selamat karena kondisi yang buruk sekali, tertimpa dan terjepit, sehingga tidak mudah bagi para petugas untuk bisa mengevakuasi. Ada yang sudah dievakuasi tapi akhirnya tidak selamat juga. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman. Ya. Jangan sampai kita abai, tidak mematuhi. SOP itu ada karena memang sudah menjadi hasil riset dan terbukti. Mari sama-sama kita kawal ini sehingga tidak ada lagi kejadian yang memakan korban seperti itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dukungan penuh DPR terhadap program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Namun Puan Maharani juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi total pada pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG pasca insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dalam 2 bulan terakhir di berbagai daerah. Dirinya mendorong agar Perpres mengenai tata kelola MBG dapat segera dikeluarkan, sebagaimana yang telah disampaikan Komisi 9 DPR dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Puan menilai Perpres ini penting agar lembaga terkait bisa bekerja sama menyukseskan program prioritas pemerintahan Prabowo, khususnya dalam rangka meminimalisir dan bahkan menghilangkan jumlah korban keracunan dalam pelaksanaan MBG. Tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi. Puan mengingatkan kembali pentingnya evaluasi total dalam pelaksanaan MBG, terutama dalam menertibkan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat dan memiliki sertifikat layak higien sanitasi agar kasus keracunan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang berkomitmen untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan karakter masyarakat dengan mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pondok pesantren. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pengajian Majelis Zikir dan Wawasan Buddha Jaga Gawang Aswaja, Kota Semarang di Pondok Pesantren Al-Islah.
Menurut Agustina, keberadaan pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya sehingga perlu dukungan kebijakan daerah agar pembinaan dan juga pengembangannya lebih optimal. Agustina menilai pesantren selama ini berperan sebagai kawah candra di muka, tempat pembentukan karakter, kedisiplinan dan juga intelektualitas santri. Banyak tokoh nasional yang lahir dari pesantren yang menurutnya menunjukkan betapa strategisnya peran lembaga pendidikan tradisional ini dalam pembangunan bangsa. Wali Kota Semarang menjelaskan pengajuan Raperda akan dilakukan melalui mekanisme resmi di DPRD Kota Semarang dan melibatkan proses uji publik selama 6 bulan. Dalam tahap itu, masyarakat, ulama, dan juga pengasuh pondok pesantren akan diminta memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang dibahas. Kehadiran Agustina disambut hangat oleh para kiai, santri, serta jamaah jaga gawang Aswaja. Selain juga bersilaturahmi, Agustina turut mengapresiasi kiprah jaga gawang Aswaja yang selama 1 dekade aktif menjaga nilai-nilai moderasi dan juga persatuan umat di Kota Semarang. Mudah-mudahan tahun ini adalah menjadi tahun yang baik untuk jaga gawang Aswaja. Amin. Dan untuk saya juga ya Bu, minta doanya. Kita saling mendoakan, juga berdoa untuk seluruh warga Kota Semarang. Mungkin dalam waktu dekat, kecil, besar, sendiri maupun secara berkelompok, kami akan minta supaya seluruh warga Kota Semarang memiliki harapan yang disebutkan di dalam doanya, dalam sembahyangnya, untuk Semarang ini menjadi damai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap semangat kebersamaan seperti di jaga gawang Aswaja ini bisa terus tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan juga pesantren harus berjalan beriringan dalam membangun karakter bangsa. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Di tengah konflik berkepanjangan di Gaza, sejumlah prajurit TNI menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam misi perdamaian. Saat ditemui di kawasan Monas dalam peringatan HUT TNI ke-80, mereka menegaskan bahwa keikutsertaan ini dilandasi semangat kemanusiaan, bukan untuk berperang. Saat ditemui di kawasan Monas dalam momen HUT TNI ke-80 pada Minggu 5 Oktober, sejumlah prajurit TNI menyampaikan kesiapan mereka untuk bergabung dalam misi perdamaian di Gaza di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan untuk berperang, melainkan menjalankan misi kemanusiaan demi melindungi warga sipil yang terdampak konflik. Letda Laut Kesehatan Lia Aliyah, perwira wanita berusia 25 tahun, mengungkapkan rasa hormatnya jika diberi kesempatan menjadi bagian dari pasukan perdamaian. Baginya penugasan ke Gaza bukan sekedar tugas luar negeri, tetapi juga ujian kemanusiaan dan moral. Hal serupa disampaikan Sertu Kowatkat Fadila Arsya yang menegaskan bahwa motivasinya adalah nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam bertugas. Ya, pikiran pertama saya yaitu tentunya saya akan merasa sangat bangga dan suatu kehormatan bagi saya karena hal ini tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti saya. Kemudian ini juga suatu amanah yang besar untuk saya sehingga saya harus mempersiapkan diri mulai dari siap dari mental, fisik dan sebagainya. Karena kami juga di sini untuk melindungi masyarakat sipil, menciptakan keamanan dan juga rasa damai untuk masyarakat. Ya, menurut saya tantangan paling besar bagi kita pasukan perdamaian Indonesia yaitu adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat lokal sehingga tanpa adanya rasa kepercayaan itu maka kita sebagai pasukan perdamaian Indonesia tidak akan berjalan secara efektif. Nilai yang kami ambil dalam penugasan ini adalah tanggung jawab, kemanusiaan dan profesionalisme sebagai prajurit yang ditugaskan dalam perdamaian negara. Prajurit bukan hanya sekedar mengabdi pada negara tetapi kepada manusia, yang terutama negara yang memiliki konflik seperti Gaza yang membutuhkan keamanan dan kepedulian merangkul masyarakat dari kami sebagai prajurit. Sementara itu, Kopral 2 Haripuro menegaskan kesiapannya jika sewaktu-waktu ditugaskan ke Gaza. Ia menekankan bahwa misi tersebut tidak bersifat ofensif,
melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Secara mental dan emosional kami tanamkan sejak diri bahwasanya tugas ke depan itu bukan operasi militer, melainkan tugas kemanusiaan. Bukan mengalahkan musuh sebagai prioritas kami, tetapi melindungi warga sipil sebagai prioritas kami. Dan itu tentunya membutuhkan kesabaran dan juga kekuatan menahan diri. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB juga telah menyatakan kesiapan Indonesia mengirim hingga 20 personel dalam misi perdamaian jika mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wapres Gibran Rakabuming Raka yang memimpin upacara pemakaman almarhumah Karlina Umar Wirahadikusuma di TMP Kalibata, Jakarta pada Senin 6 Oktober. Upacara berlangsung hikmat dengan prosesi militer sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara pemakaman almarhumah Karlina Umar Wirahadikusuma di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 6 Oktober 2025. Almarhumah adalah istri Wakil Presiden keempat RI Umar Wirahadikusuma. Upacara militer dimulai pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dengan laporan Komandan Upacara Letkol CPM Syafiq kepada Wapres selaku inspektur upacara. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat singkat almarhumah yang dikenal sebagai sosok setia, sederhana, dan penuh keteladanan. Wapres membacakan apel persada melakukan penimbunan tanah secara simbolis dan meletakkan karangan bunga di pusara. Bendera merah putih diserahkan kepada putri almarhumah Nila Santi. Upacara berlangsung hikmat hingga selesai pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Wapres menyampaikan duka yang mendalam dan mengenang almarhumah sebagai pribadi yang tulus dan mendampingi suami dalam pengabdian kepada negara. Karlina wafat pada Senin 6 Oktober pukul 4.33 waktu Indonesia Barat di Jakarta dalam usia 95 tahun. Sejumlah pejabat hadir termasuk Wakil Kepala BPK Budi Prijono dan Menko Polhukam Jamari Caniago. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Edi menilai pertemuan kedua tokoh tersebut sebagai bentuk momen persatuan elit politik dan simbol guyup nasional yang menjadi teladan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dibenarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan dua pemimpin negara tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno mengatakan pertemuan kedua pemimpin negara sebagai bentuk silaturahmi yang menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Dirinya berharap silaturahmi antar pemimpin tidak berhenti di situ saja, melainkan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang selalu melibatkan seluruh unsur bangsa. Kita sangat senang bahwa para pemimpin-pemimpin negara kita itu melakukan silaturahim, pertemuan, apalagi dalam kondisi yang sangat sejuk, teduh, ya. Ini menghasilkan sebuah rasa di mana semuanya memiliki perasaan untuk menghadirkan suasana yang guyup di antara semua anak bangsa.
Dan di antara jika pemimpin-pemimpin kita bertemu, saya kira hasilnya itu tidak lain hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan bangsa. Jadi kami menanggapi itu sangat positif, dengan berharap bahwa silaturahim di antara pemimpin-pemimpin Indonesia akan berjalan secara berkesinambungan. Saya yakin beliau-beliau itu akan berbicara tentang hal-hal yang positif untuk masyarakat dan selalu mendahulukan masyarakat. Apakah itu mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah itu mengenai kondisi politik dan keamanan, kondisi demokrasi, tetapi semuanya untuk hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman di masa lalu dan bisa dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dari aspek demokrasi, penguatan sendi-sendi ekonomi dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari pertemuan beliau-beliau itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Ruslani tak hanya berfokus pada pengembangan kampung haji Indonesia di Mekah, namun juga memberikan perhatiannya pada pengelolaan dana haji bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Rosan menyiapkan skema pendanaan untuk memberikan manfaat optimal bagi para jemaah haji Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, CEO Danantara @Rosan Ruslani terlihat dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Fadlul Imansyah di Wisma Danantara. Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret percepatan pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah agar berjalan sesuai dengan jadwal sekaligus menyiapkan skema pendanaan yang tepat dan juga berkelanjutan untuk memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia. Selain itu, keduanya membahas kerjasama strategis dalam pengelolaan dana haji dan juga investasi syariah jangka panjang dengan tujuan mengoptimalkan portofolio yang produktif, berkelanjutan, dan tetap sesuai prinsip syariah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri di Desa Bantar Panjang, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional. Penanaman jagung serentak kuartal 4 Polri dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam kegiatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri terus berkomitmen untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kapolri menyatakan berupaya memaksimalkan potensi lahan produktif melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kapolri menyebut saat ini total luas lahan dalam program ketahanan pangan Polri telah mencapai lebih dari 1,19 juta hektar. Terdiri atas 881.000 hektar lahan binaan Polri dan 313.000 hektar lahan baku sawah. Kapolri menegaskan program penanaman jagung akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Jihan Nabilah, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Hukum menyempurnakan sistem pelaporan transaksi keuangan berbasis digital guna menekankan angka kejahatan finansial di tanah air. Hal ini juga diperkuat dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah pihak. Salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan sistem aplikasi bernama Beneficial Ownership Gateway diluncurkan sebagai bentuk respon terhadap sejumlah aksi kejahatan keuangan yang marak terjadi di tanah air. Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Supratman menyampaikan penerapan transformasi sistem ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yang hendak menjadi bagian dari The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD ke depannya. Diketahui sistem yang terjadi saat ini dinilai rentan terhadap praktik kejahatan keuangan seperti menghindari pajak, menyembunyikan hasil korupsi, hingga pendanaan terorisme. Adapun peluncuran sistem ini juga mampu sebagai pintu baru penerimaan aliran dana negara, khususnya di sektor perpajakan. Ini tujuannya di samping untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan grade kita di dunia internasional dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, inklusif. Juga bagi kita ini akan sangat bermanfaat karena pasti akan meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi penghasilan pajak ya, terutama pajak penghasilan pasti akan naik. Tapi juga akan menimbulkan sebuah kompetisi dan juga informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Jadi LKPP nanti akan terbantu dengan sistem ini. Sebagai pelaksana teknis, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menerangkan, langkah ini telah digodok oleh Menteri Kehakiman pada zamannya Yusril Iza Mahendra dengan penyempurnaan lebih rinci oleh Kementerian Hukum di era Supratman Andi Aktas saat ini. Nah, dari waktu ke waktu sistem ini terus disempurnakan sampai sekarang generasinya Pak Menteri Hukum, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, beliau memberikan satu penyempurnaan dengan memperkenalkan nanti Super App. Bukan hanya Dirjen AHU yang akan bertransformasi dalam SHBH-nya, tapi Dirjen KI dan yang lain-lain semuanya. Nah, itu disempurnakan sehingga itu memudahkan kita layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Bahkan di teknologi transformasi yang akan kita terapkan nanti ini di akhir tahun ini, kita sudah memperkenalkan adanya artificial intelligence dalam mengelola sebuah data-data yang ada. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kendaraan yang memiliki dimensi dan muatan lebih cenderung menyebabkan potensi kecelakaan paling besar. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, maraknya korban kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2024, 10,5% diantaranya disebabkan karena kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih. Selain menyebabkan kecelakaan, kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas juga dapat menyebabkan kerusakan jalan raya yang tiap tahunnya bisa menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Namun demikian, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengimplementasikan penerapan zero odol dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi kami pertama ingin meyakinkan dengan tiban odol, maka kita bisa menyelamatkan masyarakat kita dari kecelakaan yang sekali lagi telah merenggut nyawa. Tadi dari data yang kita dapatkan, tahun 2024 terjadi sekian kejadian, bahkan belasan puluhan ribu yang meninggal, dan 10,5% itu kontribusinya dari kendaraan angkutan barang, termasuk odol. Belum lagi kerusakan jalan raya di sini yang harus akhirnya membutuhkan perbaikan triliunan rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk bisa memperbaiki jalan-jalan rusak. Juga salah satu dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari odol. Tapi kami juga memahami bahwa tantangannya banyak. Nah, oleh karena itu tidak ingin sembrono, tidak ingin gerasa gerusuk. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari agenda Menteri Luar Negeri RI yang dimulai dari pertemuan dengan BPK RI hingga penerimaan Menlu Thailand di Jakarta. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menlu RI menegaskan komitmen diplomasi yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memulai agenda Senin pagi 6 Oktober 2025 dengan pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi diplomasi yang kredibel di mata dunia. Pada siang harinya, Menlu RI menerima Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Edi Hartono. Keduanya membahas penguatan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di tingkat regional maupun global. Sore harinya, Menlu Sugiono menutup agenda dengan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand, His Excellency Sihasak Phuangketkeow di Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan kedua negara menuju kemitraan strategis, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand. Kedua Menlu juga membahas berbagai isu kawasan dan global, termasuk persiapan menuju KTT ASEAN mendatang. Agenda padat Menlu RI tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi aktor penting dalam diplomasi global yang berintegritas dan berorientasi pada kerjasama internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah meluncurkan program SMA Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk melahirkan generasi unggul di bidang sains dan teknologi yang siap bersaing di tingkat global. Peluncuran program SMA Garuda dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, perwakilan Komisi 10 DPR, Dinas Pendidikan DKI, serta sejumlah tamu undangan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sekolah unggul nasional yang mampu melahirkan calon peneliti dan industriawan yang siap memajukan Indonesia di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, SMA Garuda dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional. Brian menyatakan bahwa program SMA Garuda juga akan mengadopsi kurikulum terpadu dengan penyesuaian untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Tentunya juga termasuk Indonesia ya, ada beberapa perguruan tinggi kita yang juga sudah masuk ke dalam unggulan, sehingga nantinya mereka itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI 2025. Pada tahun ini nilai nasional IMDI mencapai 44,53, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. IMDI diharapkan menjadi kompas kebijakan digital menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Peluncuran IMDI 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Indeks ini mengukur sejumlah aspek seperti akses digital, literasi, keamanan cyber, hingga partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Menurut Kementerian Komdigi, peningkatan nilai IMDI menunjukkan hasil dari berbagai program transformasi digital nasional. Namun pemerintah tetap mendorong pemerataan akses teknologi di seluruh daerah agar tak ada kesenjangan digital. Kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha
Dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024, kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Kementerian Komunikasi berharap IMDI 2025 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan terukur untuk memperkuat daya saing digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani yang menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, HE Sandeep Chakravorty, menjajaki kerjasama di sektor mineral kritis dan energi. Indonesia dan India sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandeep Chakravorty di Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkait perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di sektor-sektor strategis, mulai dari mineral kritis dan energi hingga produk susu dan sektor potensial lainnya. Menurut Rosan, India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Maka dari itu pertemuan dengan duta besar ini untuk fokus membuka peluang di seluruh provinsi agar bisa membangun dialog kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menpora RI Erick Thohir menyaksikan lomba balap MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 5 Oktober 2025. Suksesnya MotoGP Mandalika bukti nyata kolaborasi pusat, daerah, dan privat sektor. Meski gelaran MotoGP Mandalika 2025 telah sukses dan selesai berlangsung pada hari Minggu 5 Oktober 2025, Menpora Erick menegaskan akan terus melakukan evaluasi di beberapa faktor. Terkait perputaran ekonomi imbas pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun 2025 ini, Menpora Erick menyebut perputaran ekonomi mencapai 4,8 triliun. Sementara juara MotoGP Mandalika 2025 adalah rider BKA Genesi Ducati, Fermin Aldeguers, disusul rider Red Bull KTM Pedro Acosta. Dan di posisi ketiga Alex Marquez dari BKA Genesi Ducati. Pecah telur 140.000 yang nonton. Ini hal yang prestasi dari saya. Semua ada Pertamina, ada Persada, kita solid bekerjasama untuk memastikan event MotoGP ini sebagai bagian penting daripada promosi. Nampak hadir juga untuk menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2025. Wamenpora Taufik Hidayat, Sesmenpora Gunawan Suswantoro, Deputi Pemberdayaan dan Industri Olahraga Raden Isnanta, Dirut Injorni Maya Watono, Ketum KOI Raja Sabta Oktohari, Ketum IMI Moreno Suprapto, dan Kapolda Jakarta Fadil Imran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan bersama saya Dio Manik dan informasi kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB mencatatkan penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara terlihat dari okupansi hotel yang mencapai 100% hingga penerbangan tambahan yang dipersiapkan menuju Lombok. Ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tahun ini mencatat penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara yang meningkat terlihat dari tingkat okupansi hotel di kawasan The Mandalika yang mencapai 100% penuh, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 ini menghadirkan standar penyelenggaraan yang semakin meningkat, baik dari sisi teknis, pelayanan penonton, maupun dukungan infrastruktur. Menurut data dari Dinas Pariwisata NTB, rata-rata tingkat hunian hotel di Pulau Lombok selama periode penyelenggaraan balapan mencapai 93%. Kota Mataram berada di angka 90%, sementara kawasan The Mandalika tercatat penuh 100%. Sebagai bentuk dukungan terhadap tingginya arus kunjungan, sejumlah maskapai turut menambah penerbangan ekstra menuju Lombok. Total terdapat 44 extra flight, terdiri dari Garuda Indonesia, 18 penerbangan, Citylink, 10 penerbangan, AirAsia, 8 penerbangan, Lita Air, 2 penerbangan, dan Wings Air, 6 penerbangan. Penambahan frekuensi penerbangan ini menegaskan peran MotoGP sebagai penggerak mobilitas wisatawan sekaligus akselerator pertumbuhan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional 2025. Program untuk menyiapkan para calon pemimpin lintas agama yang inklusif, Akminas digagas sebagai ruang strategis untuk menempa mahasiswa dari berbagai latar belakang menjadi calon pemimpin bangsa yang inklusif dan berwawasan kebangsaan. Pemerintah terus mempersiapkan calon pemimpin muda berkarakter dan inklusif melalui penjaringan ketat dan pembinaan digital untuk mencetak generasi yang mampu merangkul keberagaman dan menjaga persatuan bangsa dengan program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional. Karena proses penjaringan mahasiswa dilakukan dengan sangat ketat melalui platform digital, termasuk Zoom, dengan persiapan yang matang mulai dari penulisan artikel hingga pemilihan talenta. Program ini diikuti mahasiswa terpilih berasal dari lintas agama dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelatihan luring selama 1 pekan, peserta dibekali materi intensif tentang keberagaman, kepemimpinan, kolaborasi, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Gelaran ini mendapat sambutan dari mahasiswa. Sebanyak 1.192 peserta ikut seleksi. Setelah proses seleksi, hanya 100 orang terpilih yang berhak mengikuti program pelatihan. Para peserta akan mendapat bekal dari sejumlah narasumber berasal dari berbagai institusi strategis, mulai dari akademisi aktivis, tokoh riset, hingga pejabat tinggi negara. Salah satu topik penting yang dibahas dalam program ini adalah literasi digital dan peran media sosial. Karena mereka kita jaring dengan sangat ketat lewat platform digital, lewat Zoom, dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk tulisan artikel tentang kepemimpinan, talent-talent yang mereka akan siapkan di sini, maka mereka akan kita siapkan menjadi pemimpin masa depan yang berlatar belakang inklusivisme, yang bisa membangun komunitas yang berbeda tapi tetap rukun. Jadi mereka adalah miniaturnya Indonesia, sehingga mereka nanti akan jadi jubirnya pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, mereka yang punya sifat inklusivisme, sifat yang heterogenitas, sehingga diharapkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan, pemimpin yang kita siapkan seperti yang dalam Akminas ini. Bagi mahasiswa itu sendiri juga bagi publik. Nah, karena itu kita ingin mengedukasi mereka, akan jadikan medsos sebagai media edukasi untuk menyebarkan toleransi, menyebarkan keberagaman, menyebarkan gotong royong, dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang nantinya akan memberikan virus-virus positif di media sosial. Mereka dianggap sebagai miniatur Indonesia yang diharapkan akan menjadi juru bicara bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Dengan semangat inklusivisme dan kebinekaan, sehingga mencerminkan calon pemimpin bangsa yang mampu merangkul perbedaan demi persatuan Indonesia.
Dari Jakarta, Esa Suliastaning, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar viral di media sosial yang menyebutkan adanya meteor jatuh di wilayah Cirebon, Jawa Barat masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Petugas kepolisian dari Polres Cirebon dan TNI yang telah melakukan upaya pencarian dalam Minggu malam hingga Senin siang masih belum menemukan adanya meteor jatuh di wilayah Cirebon. Rekaman meteor jatuh yang terjadi di wilayah Cirebon sekitarnya terekam CCTV dan viral di media sosial pada Minggu malam. Meteor jatuh ini membuat warga Cirebon heboh di Jakartmaya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, TNI dan Polri langsung bergerak cepat. Adanya info beredar meteor jatuh dari langit di kawasan Caperna hingga Cirebon Timur. Namun begitu dari Minggu malam hingga Senin siang saat ini, tidak ditemukan bukti ataupun laporan masyarakat terkait benda langit yang jatuh di wilayah Cirebon. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan hasil sementara menunjukkan tidak ada laporan resmi maupun temuan di lapangan yang mendukung kabar tersebut. Nah, dari berbagai informasi, baik dari medsos maupun dari informasi-informasi pihak-pihak terkait, kami langsung memerintahkan seluruh jajaran kami, baik itu Kapolsek seluruh jajaran, Reskrim, maupun Babin Kamtipmas, jajaran Lantas, untuk melakukan pengecekan, baik di jalur arteri, kemudian di jalur tol, menghubungi kuwu-kuwu, mandor-mandor desa, untuk mencari tahu informasi tersebut, ya. Kan informasinya katanya ada yang di Ciperna, Cirebon Timur. Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kami belum berhasil mendapatkan data yang dimaksud, ya, mendapatkan informasi bahwa ada meteor jatuh dan lain-lain. Nah, kami terus melakukan investigasi apakah benar ada kejadian tersebut atau hanya hoax, ya. Jadi kami juga mohon diberikan waktu untuk terus melakukan pengecekan. Sampai dengan saat ini kami koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan berbagai pihak, belum ada yang menyatakan bahwa kejadian itu benar terjadi. Jadi kami juga minta diberikan waktu untuk terus melakukan pengecekan. Saat ini polisi menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, serta memastikan kebenaran berita sebelum membagikannya di media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Andika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, unsur kapal perang TNI AL KRI Surik 645 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pada pekan kemarin. Pada 5 Oktober 2025 dilakukan serah terima berkas perkara, barang bukti dan 33 awak kapal termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Unsur kapal perang TNI AL yaitu KRI Surik 645 di bawah Satuan Kapal Cepat Koarmada 1 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. KRI Surik 645 tersebut tengah melaksanakan patroli keamanan laut di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada 1, menghentikan kapal yang diketahui bernama KM Pasifik 2 berbendera Indonesia. Penangkapan ini merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran narkoba. Pada pemeriksaan awal ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi seperti ketidaksesuaian jumlah ABK, antara buku sijil dan kru list, serta beberapa awak yang tidak tercatat resmi. Berdasarkan hasil penggeledahan, prajurit KRI Surik 645 menemukan 49 paket sabu, metamfetamin siap konsumsi yang akan diedarkan melalui jalur laut. Selanjutnya, KM Pasifik 2 dikawal menuju muara Sungai Asahan untuk diserahkan dan proses hukum lebih lanjut di Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lanal TBA. Kemudian pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti, dan 33 awak kapal, termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi 7 jenazah korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo. 7 jenazah berasal dari klaster santri. Dengan hasil ini, total jenazah yang berhasil teridentifikasi berjumlah 17 orang. 7 jenazah yang berhasil teridentifikasi hingga Senin malam ini adalah Muhammad Raihat Mustafa, 17 tahun, warga Kelurahan Banyu Ayu, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Jenazah kedua atas nama Abdul Fatah, 18 tahun, beralamat di Asem Manunggal, Situbondo. Jenazah ketiga diketahui atas nama Wasyur Rohim, 17 tahun, warga Gayungan, Surabaya. Jenazah keempat atas nama Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, 16 tahun, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sementara jenazah kelima atas nama Muhammad Davin, 13 tahun,
warga desa Bulolor, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan jenazah ke-6 atas nama Muhammad Ali Rahbin, 19 tahun, warga Dusun Plaza Biren, Tambelang, Sampang, Madura. Terakhir, jenazah ke-7 atas nama Sulaiman Hadi, 15 tahun, warga Morleki Kola, Modung, Bangkalan, Madura. Ketujuh jenazah ini berhasil teridentifikasi melalui pencocokan data antemortem dan postmortem seperti sidik jari, catatan medis, foto gigi, serta properti yang dikenakan santri. Menurut Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan, ketujuh jenazah berhasil teridentifikasi melalui rekonsiliasi terhadap 8 kantong jenazah berisi 7 jenazah dan 1 body part. Dari operasi DVI Polda Jatim, kejadian di Pondok Pesantren Al-Khadiri Sidoarjo, hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 7 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 7 nomor antemortem. Hingga Senin malam, total jenazah yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim ada 17 orang, di mana Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menerima 59 kantong jenazah. Dari Jakarta, Yuda Wardana, kontributor Simpo TV, melaporkan. Aparat Kepolisian Polres Badung Bali mengungkapkan penyelewengan BBM bersubsidi jenis Pertalite di kawasan Badung Bali. Modus yang dilakukan pelaku penyelewengan dengan cara memakai puluhan barcode, berbeda dengan kendaraan yang mudah dimodifikasi. Di hadapan aparat kepolisian dan media, Ari Suryono, pria 43 tahun asal Ngawi, Jawa Timur, menunjukkan caranya mengakali pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan kendaraan merek Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi. Ari Suryono selanjutnya membeli Pertalite dengan puluhan barcode berbeda di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Agar mampu menampung banyak Pertalite, mobil yang digunakan sudah dimodifikasi dengan menambahkan sebuah tutup tangki pada bagian atas tangki kendaraan. Untuk mempermudah mengeluarkan BBM yang dibeli, digunakan mesin pompa minyak modifikasi yang selanjutnya digunakan memindahkan BBM pada jerigen ukuran 35 liter. Caranya langsung dituang ke jerigen melalui pompa. Keras ini kan itu yang dimodifikasi itu apa aja itu? Modifikasi cuma tangki aja ya? Tangki yang atas itu, enggak memperbesar enggak. Itu dari ukuran berapa menjadi ukuran berapa itu? Ukuran tangkinya itu? Enggak. Awalnya ukuran berapa? Ukurannya tetap. Itu dijual kemana itu? Ke Madura, warung Madura. Ada kerjasama nggak dengan pihak Pertamina melakukan ini, Bang? Enggak. Cuman kalau ngisi tak kasih tambah 10.000. Ada berapa SPBU biasanya yang dijadikan untuk mengisi minyak ini? 1. Biasanya di SPBU di mana, Bang? Cemagi. Cemagi? Ya. Kenapa dipilih di sana? Ya, bisa. Jerigen itu kemudian diantarkan ke pom mini yang berada di warung-warung. Aksi tersangka Ari Suryono tercium aparat kepolisian setelah adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM dengan cara pembelian yang tidak sesuai aturan resmi dari pemerintah. Kepolisian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya mobil dengan jenis Kijang Super kerap melakukan pembelian BBM berjenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, dengan cara memutar mobil setelah pengisian dan masuk lagi ke TKP untuk mengulangi pengisian sebanyak 3 kali. Aparat pun menghentikan pelaku dan melakukan pengecekan mobil. Polisi sempat dibuat kaget dengan penemuan 8 jerigen berisi BBM Pertalite penuh dan 13 jerigen kosong di bagian belakang mobil. Di hadapan aparat, pelaku mengakui melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dengan cara berulang kali membeli Pertalite menggunakan puluhan barcode untuk kemudian dijual ke warung-warung langganannya. Selama beraksi pada periode bulan April hingga September 2025, pelaku berhasil memperoleh keuntungan sekitar 75 juta rupiah atas tindakan tersebut. Kerugian negara diperkirakan mencapai 159 juta rupiah. Ya, lebih kurang 75 juta rupiah, Pak, yang dia hasilkan dari. Dia sudah berapa lama nih beroperasi? Lebih kurang 6 bulan. Dari bulan April hingga bulan September. Itu dia tahunya upaya seperti ini itu udah belajar dari mana dia?
Jadi dalam pemeriksaan kita dapatkan keterangan pelaku bahwa dia pernah melihat dari temannya dulu dan melihat belajar di internet seperti itu, Pak. Ada kemungkinan tersangka lain di kasus ini? Dalam pemeriksaan kita sampai dengan hari ini, kita masih belum temukan fakta-fakta bahwa akan mengembang kepada calon tersangka yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam pemeriksaan kita ke depan, kita akan dapatkan pelaku yang lain. Demikian. Belajar dari mana itu? Di mana dia belajar? Di Bali sini atau di luar? Tadi menurut sampai dengan hari ini Pak, pengakuannya menurut dia itu belajar dari temannya dulu, tapi tidak di Jawa, saat dia di Jawa. Karena dia yang bersebut dengan orang Jawa ya Pak. Dan dia baru mulai di sini bulan April seperti itu. Kasat Reskrim Polres Badung Ibtu Azharul Ahmad menjelaskan, dari satu jerigen berukuran 35 liter, pelaku bisa mengambil keuntungan lebih dari kurang Rp410.000. Dalam sehari pelaku bisa membeli 7-10 jerigen. Agar aksinya tidak diketahui, pelaku biasa beraksi saat malam hari. Atas perbuatannya, tersangka Aris Suryono dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp6 miliar. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kilas Pekan. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Simpo TV untuk update berita terbaru Anda. Selamat berakhir pekan.